Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam pemahaman Alkitab pada hari ini bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama memuliakan Tuhan lewat nyanyian. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Markus 1 ayat 21 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudaraku, pada hari ini kita akan mendalami firman Tuhan dengan tema yang kudus
dari Allah. Apa yang terlintas di dalam pikiran saudara ketika saudara mendengar kata kudus? Dengan cepat mungkin kita akan mengatakan bahwa kudus itu berarti suci, bersih, tanpa noda. Memang ada benarnya. Di dalam bahasa Yunani, kata kudus itu diterjemahkan dari kata hagios yang berarti kudus atau suci atau bersih. Tetapi di dalam pengertian yang lain, kudus juga berarti dikhususkan atau diistimewakan. Ibarat ketika kita hendak pergi ke sebuah restoran, kita melihat ada meja dengan papan bertuliskan reservasi atau sudah dipesan. Kita tidak bisa duduk di tempat meja makan itu berada karena sudah ada tulisan dipesan. Nah, status meja makan itulah yang disebut dengan dikuduskan atau dikhususkan. Sudah dipesan, diistimewakan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemuda bercerita kepada saya bertanya, "Kak, pacar saya mau ulang tahun, saya kasih kado apa ya? Apa saya beli aja ya biar gampang?" Lalu saya mengatakan, "Kalau kamu sayang sama dia, kamu buat sesuatu yang istimewa yang mungkin dia tidak bisa dapatkan di luar dengan membelinya." Kemudian dia membuat suatu prakarya, di mana prakarya itu dia bikin boneka dari kain flanel yang mungkin bagi dia nampak tidak terlalu bagus dan tidak enak untuk dipandang. Bahkan kalau dijual pun juga mungkin tidak laku, dia mengakuinya sendiri. Tetapi dia berikan juga kepada kekasihnya dan mengatakan, "Selamat ulang tahun, ini adalah kado yang kubuat untukmu." Dan reaksinya sungguh mengagumkan karena kekasihnya ini mengatakan bahwa, "Wah, terima kasih ya, kamu memberikan sesuatu yang berbeda. Kamu bisa membeli, tapi apa yang kamu beli itu pasti orang lain miliki juga. Tapi kalau ini, orang lain pasti tidak memilikinya. Ini dibuat dengan tanganmu, ini dibuat dengan hatimu yang sayang pada saya." Itulah yang disebut dengan kudus atau istimewa. Sesuatu yang diistimewakan, sesuatu yang dikhususkan, dan hanya diberikan kepada orang yang kita kasihi. Demikian pula kalau kita berbicara tentang Allah yang kudus. Apa maksudnya Allah yang kudus di dalam kehidupan orang-orang Kristen? Kita semua tahu bahwa Allah pada dirinya sendiri itu kudus, suci, tidak ternoda, dan tidak ada satupun yang bisa mengotori diri Allah. Apa maksudnya Allah itu kudus? Allah itu kudus maksudnya adalah bahwa Dia mengistimewakan dirinya kepada kita manusia, makhluk-makhluk yang terbatas ini. Kalau di dalam kisah-kisah perjanjian lama, kita seringkali menjumpai Allah mengatakan kepada bangsa Israel, "Aku ini kudus, oleh karena itu kuduslah engkau." Artinya Allah mengistimewakan dirinya untuk bangsa Israel. Oleh karena itu bangsa Israel mesti mengistimewakan diri mereka hanya untuk Allah. Oleh karena itu tidak ada peluang bagi mereka atau tidak boleh sedikit pun terbesit di dalam pikiran mereka untuk beralih untuk tidak menyembah Allah atau menyembah ilah-ilah lain. Kalau mereka menguduskan diri mereka untuk Allah, artinya mereka menyiapkan diri mereka hanya untuk Allah. Sebagaimana Allah itu juga mengistimewakan dirinya untuk manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak Markus 1 ayat 21, ayat 28, gambaran tentang kekudusan Allah itu sangat nyata dan nampak sekali. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, tentu kita tahu bahwa Injil-Injil sinoptik atau Matius, Markus, Lukas itu ditulis dengan sudut pandang yang beragam dari para penulis kitab itu tentang siapakah Yesus Kristus. Misalnya, Injil Matius itu memandang Yesus Kristus itu sebagai Musa baru. Jadi Yesus Kristus ini adalah sosok yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama dan sangat kentara keyahudiannya. Oleh karena itu orang-orang Yahudi mesti benar-benar memandang Yesus itu sebagai Mesias, sebagai pemimpin mereka, sebagai Musa yang baru. Lalu Injil Lukas menekankan Yesus Kristus itu sebagai juru selamat segala bangsa. Jadi bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi saja,
tetapi menyelamatkan orang-orang non-Yahudi seperti orang Yunani dan suku-suku bangsa lainnya. Dan di dalam Injil Markus, kita melihat bahwa Yesus itu dipandang sebagai juru selamat yang berpihak kepada orang-orang kecil dan menderita. Kita tahu bahwa Injil Markus ini ditulis dalam konteks kehidupan masyarakat Yahudi yang penuh dengan penderitaan. Jadi berita tentang Yesus Kristus ini menjadi kabar baik bagi mereka yang sedang berada di dalam tekanan dan penderitaan. Bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka, Yesus menderita bersama-sama mereka dan membawa penderitaan mereka keluar dari kehidupan mereka dan memberikan kebebasan, kemerdekaan dan kesejahteraan kepada mereka. Inilah yang menjadi tekanan dari Injil Markus. Dan Markus 1 ayat 21 ayat 28 menggambarkan sebagian kecil dari pekerjaan Tuhan Yesus membebaskan orang-orang yang menderita dari penderitaan mereka. Di sini digambarkan bahwa ada kisah di mana Tuhan Yesus membebaskan orang yang kerasukan roh jahat ketika ia sedang mengajar di sebuah rumah ibadat di Kapernaum. Perlu kita pahami bersama Bapak Ibu Saudara bahwa dalam konteks masyarakat pada masa itu, yang dimaksud dengan roh jahat adalah kekuatan adikodrati atau kekuatan yang tidak nampak, tidak kelihatan. Karena kata yang digunakan di sini adalah roh atau pneuma yang sebetulnya menunjukkan kepada sesuatu yang tidak nampak. Seperti udara, seperti angin yang tidak nampak tetapi dirasakan kuasanya. Nah, jadi pada saat itu roh jahat itu digambarkan sebagai kekuatan adikodrati atau kekuatan yang tidak nampak yang mendorong manusia untuk hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Berseberangan dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu membimbing orang-orang percaya untuk mentaati firman Tuhan. Nah, gejala yang biasanya dialami oleh mereka yang dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat atau roh-roh jahat ini adalah mereka tidak memiliki kesadaran penuh terhadap tubuh mereka. Sehingga mereka seringkali melakukan sesuatu di luar dari kehendak mereka atau di luar dari keinginan pikiran mereka sendiri. Nah, jadi kita bisa melihat gejalanya bahwa orang-orang yang kerasukan roh jahat ini pada saat itu seringkali digambarkan seperti orang yang mabuk atau orang yang linglung, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik dari kisah Tuhan Yesus mengusir roh jahat di rumah ibadat di Kapernaum. Hal yang menariknya adalah yang pertama, roh jahat yang merasuki orang yang berada di rumah ibadat di Kapernaum itu ada di rumah ibadat. Nah, jadi roh jahat ini merasuki orang yang sudah berada di rumah ibadat. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, kok bisa ya orang yang ada di rumah ibadat malah kerasukan roh jahat? Rumah ibadat kan rumah Tuhan. Harusnya roh jahat tidak bisa masuk ke situ. Saudaraku, memang benar bahwa kita mengatakan bahwa rumah ibadat itu adalah rumah Tuhan, tempat kudus di mana Tuhan hadir di sana. Tetapi rumah ibadat itu bukan Tuhan itu sendiri. Rumah ibadat adalah sebuah tempat, ada fisiknya, ada bangunannya, ada ruangannya. Sedangkan Tuhan melampaui ruangan. Tuhan melampaui batas-batas fisiologis. Rumah ibadat tidak lebih kudus dan tidak lebih berkuasa dari Tuhan itu sendiri. Bagaimanapun Tuhan berada di atas rumah ibadat. Jadi tidak heran kalau roh jahat bisa berada di rumah ibadat. Karena ketika seseorang masuk ke dalam rumah ibadat itu tidak menguduskan atau tidak membuat orang itu anti terhadap pengaruh-pengaruh dari kuasa-kuasa jahat. Karena yang bisa membuat seseorang itu anti dari kuasa-kuasa jahat atau pengaruh-pengaruh jahat adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan rumah ibadatnya. Karena rumah ibadat adalah suatu media atau suatu tempat di mana kita bersekutu, di mana kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi, bisa saja ketika kita berada di rumah ibadat, hati kita tidak siap. Hati kita tidak mau berjumpa dengan Tuhan.
Dan di saat itulah kuasa-kuasa jahat bisa merasuki hati dan pikiran kita dan memperdaya kita dan membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang jahat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Padahal kita ada di rumah ibadah. Saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat bahwa gereja yang kita pandang sebagai rumah Tuhan masih kita jumpai ada saja orang-orang yang bertindak seperti kerasukan roh jahat. Misalnya ada pelayan-pelayan Tuhan yang kedapatan menggelapkan uang gereja. Ada juga pelayan-pelayan Tuhan yang memfitnah sesamanya, menjatuhkan sesamanya untuk menaikkan kredibilitas dan popularitasnya. Ada juga pelayan-pelayan Tuhan yang berbohong dan bersilat lidah demi melindungi nama baiknya. Juga ada hal-hal lain yang tidak sepantasnya dilakukan di rumah Tuhan. Tetapi toh kita masih jumpai juga. Kita masih lihat juga itu terjadi di gereja, di rumah Tuhan. Itu sudah cukup membuktikan bahwa rumah ibadat tidak lebih tinggi dibandingkan Tuhan itu sendiri. Jadi sekalipun rumah ibadat adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan, kuasa jahat masih bisa datang dan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, hati dan pikiran kita harusnya bukan melekat kepada rumah ibadat atau tempat di mana kita ibadat, tetapi kepada Tuhan, sang pemilik tempat ibadat itu, sang pemilik rumah ibadat itu. Kalau hati dan pikiran kita melekat kepada Tuhan, sudah pasti kita akan dilindungi dari pengaruh-pengaruh kuasa jahat. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ada hal yang menarik yang kedua, di mana Tuhan Yesus Kristus itu menghardik roh jahat keluar dari orang yang kerasukan roh jahat. Alkitab mengatakan di ayat 25, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Nah, ini sudah cukup membuktikan kepada kita bahwa hanya Kristus sendirilah yang bisa mengusir kuasa-kuasa jahat dari kehidupan kita, bukan rumah ibadatnya. Jadi rumah ibadat itu adalah sebuah media dan sebuah tempat yang tentu dikuduskan, diistimewakan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Tetapi rumah ibadat itu tidak membuat kita kudus dengan sendirinya, tidak membuat kita anti dari pengaruh-pengaruh kuasa jahat. Yang membuat kita anti dari kuasa-kuasa jahat adalah hati yang melekat kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus sendirilah yang bisa menghardik kuasa-kuasa jahat atau roh-roh kegelapan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca kisah Tuhan Yesus ini yang menghardik kuasa-kuasa gelap, di dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristen, kita juga pernah melihat ada sebuah adegan atau juga pelayanan jemaat di mana ada seorang hamba Tuhan yang berusaha mengusir orang yang kerasukan roh jahat dengan menghardiknya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam darah Kristus pergilah engkau. Ya, kita melihat aktivitas-aktivitas pengusiran roh jahat di dalam kehidupan iman Kristen kita. Apakah hal itu disalahkan? Kita tidak bisa menghakiminya, karena Alkitab juga menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Tetapi mengusir roh jahat itu bukan berarti sebatas pada kita menghardik orang yang dikuasai oleh roh jahat, tetapi dalam pengertian yang luas dan juga mendalam. Contohnya seperti ini. Ketika saya melayani di sebuah jemaat, ketika saya dipanggil khotbah di jemaat tersebut, saya mendengar kesaksian seorang anggota jemaat. Dia bercerita kepada saya, ceritanya seperti ini. Pak Pendeta, saya punya kisah yang mengubah kehidupan saya. Pak Pendeta tahu, saya ini adalah seorang yang baru saja di PHK. Saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya pemasukan. Saya berusaha melamar kerja, tetapi saya belum mendapatkan tempat pekerjaan yang mau menerima saya. Oleh karena itu saya melamar di ojek online dan setiap hari mencari nafkah dengan cara itu. Di tengah keterdesakan itu saya berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya kebutuhan ekonomi saya terpenuhi. Dan suatu hari ketika saya datang ke gereja, saya menemukan ada sebuah dompet tergeletak di kursi
yang biasanya jemaat duduk di situ setelah kebaktian usai. Kemudian saya melihat bahwa ada banyak uang di situ, ya, dan dompet itu cukup tebal. Saya melihat ada KTP, ada ATM, ada SIM, ada beberapa kartu yang cukup penting di situ. Kemudian saya lihat, wah, ini bisa membantu saya untuk memulai usaha atau setidaknya memenuhi kebutuhan saya. Dan pada saat itu saya gelap mata, saya langsung membawa dompet itu pergi dari gereja. Saya kabur dari gereja, saya membawa uang itu. Tetapi di tengah perjalanan, ketika saya mengendarai motor, ada suara dalam hati dan pikiran saya yang mengatakan begini, untuk apa uang itu? Kamu percaya kepada siapa yang bisa memenuhi kebutuhan hidupmu? Kepada uang yang kamu temukan yang sebetulnya bukan hakmu, atau kepada Tuhan yang maha kaya, yang selalu memelihara hidupmu, yang bisa mencari dan mendatangkan banyak cara untuk mencukupkan kebutuhan hidupmu. Ketika orang ini berada dalam situasi itu, dia kemudian membelokkan motornya dan memarkirkan motornya di gereja dan mengembalikan dompet itu kepada koster gereja. Dia mengatakan, Pak Pendeta, akhirnya saya kembali lagi ke gereja dan saya titipkan kepada koster. Dan saya terus pantau dan hubungi kosternya supaya koster ini segera mengembalikan dompetnya. Dan syukurlah bahwa esok harinya dompet ini bisa kembali ke pemiliknya. Dan pemiliknya berterima kasih kepada saya. Apa yang saya lakukan itu benar-benar sungguh membuat saya lega. Entah apa yang terjadi kalau uang itu saya pakai. Mungkin saya bisa mempertahankan kehidupan saya selama beberapa hari. Tetapi rasa bersalah itu terus abadi sepanjang kehidupan saya. Tapi syukurlah saya tidak melakukan hal tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang disebut dengan saat Tuhan di dalam kehidupan kita menghardik kuasa-kuasa jahat atau roh-roh jahat. Kita bisa melihat apa yang dialami oleh orang ini. Ketika dia melihat kesempatan, ada uang yang bisa dia pakai di sana, roh-roh jahat menguasai dia. Menggoda, ayo pakai saja. Tidak ada yang tahu. Pakai saja, kamu bisa bertahan hidup. Tetapi karena dia ini adalah orang yang takut akan Tuhan, Tuhan di dalam dirinya lebih berkuasa. Dan Tuhan di dalam dirinya menghardik niat-niat jahat itu, sehingga dia berubah menjadi orang yang berbuat baik. Sehingga kuasa-kuasa jahat itu takluk. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang disebut dengan di mana Tuhan menghardik kuasa jahat. Inilah yang juga mungkin perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sudahkah Kristus menjadi yang kudus di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai yang istimewa satu-satunya di dalam kehidupan kita? Sehingga segala sesuatu yang jahat yang bisa datang entah dari mana, itu bisa dihardik oleh Tuhan di dalam hidup kita. Bukan rumah ibadat yang menghardik kuasa-kuasa jahat itu, tetapi Kristus yang di dalam hati kita lah yang menghardik kuasa-kuasa jahat itu. Yang menarik dari bacaan firman Tuhan kita pada hari ini adalah, siapa yang mengaku Tuhan Yesus itu sebagai yang kudus dari Allah? Yang mengaku adalah roh jahat itu sendiri. Kalau roh jahat saja mengaku bahwa Tuhan Yesus itu yang kudus dari Allah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga semestinya memandang Yesus sebagai yang kudus dari Allah? Bukan hanya sebatas perkataan, tetapi kita benar-benar menjadikan Kristus sebagai yang kudus dari kita. Kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus, maka sekuat apapun kuasa jahat tidak akan bisa menggoyahkan kita. Ibarat seorang atlet sepak bola yang terikat lahir batin dengan klubnya. Ketika dia ditawari untuk pindah klub dengan ditawari uang yang besar, gaji yang besar, fasilitas yang menggoda, bahkan ketenaran yang menggiurkan, ia tidak akan mau. Dia akan memilih tetap bertahan dengan klub lamanya. Mengapa? Ya karena dia sudah terikat lahir batin. Seperti apapun godaan dari klub lain, saya mah tidak mau ikut. Saya hanya kepada tim sepak bola yang saya dibesarkan oleh tim ini. Dan saya mau mendedikasikan hidup saya untuk tim sepak bola ini.
Demikianlah seharusnya kita sebagai orang-orang percaya. Saya mau mendedikasikan hidup saya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Oleh karena itu saya mau menguduskan diri saya kepada Kristus. Oleh karena itu segala sesuatu yang bisa mengalihkan saya untuk tidak menyembah kepada Kristus dan melakukan kebenarannya itu tidak mau saya dengar dan saya akan menampiknya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita sekali lagi untuk menguduskan Kristus, untuk supaya kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan juga berkata kepada kita, kuduslah engkau karena Aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua dan kita hidup menguduskan Kristus dan mengistimewakannya di dalam hati dan pikiran kita, dan kita mengistimewakan diri kita hanya kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Engkau mengingatkan kepada kami hari ini sekali lagi, agar kami menguduskan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, supaya kami benar-benar hidup dapat menangkal dan menangkis setiap kuasa gelap, kuasa jahat yang mempengaruhi kami, agar kami tidak hidup seturut dengan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Kami percaya bahwa sepanjang kehidupan kami Engkau akan menolong kami, agar kami tekun membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap hari, tergabung dalam persekutuan-persekutuan jemaat untuk mempertajam pemahaman iman kami, sehingga kami memiliki pondasi yang kuat untuk bisa melindungi kami dari pengaruh-pengaruh yang buruk, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa di dalam syafaat ini bagi GKI Taman Cibunut Bandung. Terima kasih untuk usia yang boleh bertambah 105 tahun. Engkau yang mengawali kami dan memimpin kami, sehingga apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan bisa sampai di usia 105 tahun ini. Pimpinlah kami, sertailah kami, agar kami senantiasa dapat menjadi tangan Allah untuk mewujudkan kasih di dunia ini. Setidaknya di kota Bandung, ya Tuhan. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, para aktivis di gereja. Mereka yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan di berbagai sisi dan di berbagai tempat. Kami percaya Tuhan beserta dengan mereka, agar mereka mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan mereka membawa hati dan pikiran mereka seturut dengan langkah kaki di mana Engkau melangkah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kiranya Tuhan berada bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang mendatangkan kesembuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kami percaya, jikalau Engkau berkenan, maka kesembuhan itu bisa kami alami. Tuhan Yesus Kristus, bagi kami yang sedang menghadapi pergumulan ekonomi, kami percaya Tuhan juga beserta dengan kami, supaya kami dapat menemukan jalan keluar dari pergumulan ekonomi ini. Engkau adalah Allah yang Maha Kaya, yang memelihara kami dan memperhatikan kami. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini, agar kami senantiasa dapat mencukupkan kebutuhan kami ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami,
para menteri, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin dari tingkat kepemimpinan yang paling rendah sampai kepemimpinan pusat. Supaya mereka benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat, berusaha mewujudkan kedamaian dan keadilan, serta kesejahteraan di berbagai sisi. Kami percaya bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini tidak mudah. Tetapi kalau Engkau beserta dengan kami, tantangan itu bisa kami lalui. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk situasi pandemi yang masih berlangsung, di mana aktivitas peribadahan banyak yang dilakukan dengan cara yang berbeda. Kami rindu untuk datang kembali ke gereja, bersekutu, bercengkrama, berbagi cerita. Oleh karena itu, kami percaya bahwa Engkau akan membawa kami ke dalam suasana itu. Jangan biarkan kerinduan kami ini padam untuk kembali datang ke gereja. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya juga bahwa kehidupan kami akan dipimpin dan disertai oleh Tuhan, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan, dan kemana kami melangkah seturut dengan langkah kaki Tuhan. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Alkitab pada hari ini telah usai. Sampai jumpa lagi di pemahaman Alkitab yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.